Pak, tanggapannya terkait dengan quick count yang sudah diketahui ini pasangan nomor urut 2 lebih unggul ketimbang dua pasangan lainnya. Nah, tanggapannya seperti apa, Pak? Ketika saya menyaksikan hasil sementara quick count kemarin sore, itu menunjukkan bahwa tendensi kecenderungan publik hari ini berdasarkan hasil survei meski sementara sebagai panduan informasi memang menunjukkan kemenangan Prabowo di atas 58%. Dan itu apakah akan terrealisasi dalam kenyataan? Kita tunggu aja penghitungan akhir yang fix dari lembaga penyelenggara yang formal, yaitu KPU. Kalau Bapak melihatnya ini untuk quick count, apakah memang bisa dicurangi atau seperti apa? Kalau saya melihat dari metode proses orang-orang yang mengelola lembaga penyelenggara quick count itu berdasarkan sisi akademik, itu sifatnya adalah panduan sementara yang bisa menjadi informasi publik, fakta dari temuan mereka, hasil dari beberapa ribu TPS yang dijadikan sampel, menunjukkan hasil yang sifatnya sementara atas public choice, pilihan publik, dan itu bukan hal yang fake yang sudah pasti. Itu panduan informasi berbasis akademik dan bisa dipertanggungjawabkan, karena kita tidak meragukan kredibilitas lembaga-lembaga itu yang sudah berpengalaman dan pendekatannya akademik. Kalau toh itu meleset, itu ya tidak jauh naik atau turun dari misalnya 5% begitu, atau ya 5-7%, tapi hasil akhir bahasanya di antara segitu. Makanya untuk kepastian kita percaya tunggu penghitungan akhir dari KPU yang resmi. Kemudian ini kan suara di Jawa Tengah untuk kandang banteng sendiri ini dikatakan ambruk ya Pak ya. Nah itu gimana Pak? Fenomena hasil pilpres khusus di wilayah Jawa Tengah, sementara dari hasil quick count juga menunjukkan Pak Prabowo hampir 2 kali lipat suara yang diperoleh dari Mas Ganjar Pranowo. Pak Prabowo hampir 58%, sementara Mas Ganjar separuhnya. Itu menunjukkan sesungguhnya di Jawa Tengah adalah pertarungan besar antara kekuatan partai yang ditopang militansi, loyalitas, dan kesetiaan tinggi konstituen PDIP pada partai ini sejak lama, berhadapan dengan figur personalisasi politik pada pribadi Jokowi dan keluarganya yang direpresentasikan dari kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang kebetulan wali kota Solo, sementara Solo adalah sumbu politik PDIP di Jawa Tengah termasuk ukuran nasional. Sementara hasil real count sementara KPU juga menunjukkan Prabowo unggul di kota Solo. Itu artinya apa? Di internal PDIP barangkali terjadi keterbelahan antara mereka yang tetap setia, loyal, dan militan memilih partai PDIP, sehingga partainya di Jawa Tengah mungkin masih dominan. Tetapi untuk calon presiden dan wakil presidennya berbeda arah pilihan, lebih cenderung mengikuti apa yang menjadi preferensi politik Pak Jokowi yang kebetulan masih dianggap pula sebagai kader PDIP, kebetulan berseberangan karena lebih tendensi pada pasangan calon nomor 2 yang kebetulan secara biologis juga ada putranya yang juga kader PDIP sebenarnya yang jadi wali kota Solo. Kebetulan kok pertarungannya lebih menunjukkan dimenangkan oleh Jokowi, sehingga ini dikenal Jokowi efek di internal PDIP. Orang tetap setia pada PDIP, tetapi untuk capres dan cawapresnya tidak, lebih akan mengikuti apa yang menjadi preferensi politik Pak Jokowi. Karena apa? Karena mereka barangkali menggandrungi, mencintai, mengikuti, menyukai Pak Jokowi, sehingga itu derivasi politiknya adalah memilih pasangan calon yang menjadi arahan atau penggiringan Pak Jokowi secara personal, ditandai dari komunikasi politik simboliknya. Misalnya kedekatan Pak Jokowi dengan capres Pak Prabowo Subianto, makan bakso bersama, main sepak bola kostumnya dua-dua, kemudian bahkan secara terang-terangan di rombongan mobil kepresidenan mengacungkan salam 2 jari.
barangkali itu dimaknai sebagian dari konstituen PDIP Jawa Tengah arah pilihannya adalah pada paslon 2. Itulah yang disebut dengan Jokowi Efek, yang ternyata cukup manjur di internal Jawa Tengah, khususnya sebagai kandang banteng. Berarti ini bisa dikatakan memang untuk Jokowi Efek ini sangat besar sekali pengaruhnya ya Pak ya, bahkan mengalahkan militan-militan yang memang sebelumnya selalu setia kepada PDIP. Ya. Jadi Pak Jokowi mau tidak mau harus diakui memiliki basis loyalitas pula di internal PDIP. Siapa itu? Kader, simpatisan, atau konstituen PDIP yang membanggakan, yang menyukai dan mengapresiasi tinggi keberadaan dan keberhasilan kepemimpinan Pak Jokowi, dan itu dianggap representasi dari kader PDIP, sehingga ketika sebagian konstituen PDIP yang bersikap seperti itu cenderung untuk memilih paslon nomor 2 sebagai derivasi pilihan Pak Jokowi secara person maupun sebagai presiden yang selama ini dianggap sebagai kader PDIP. Berarti sekarang masyarakat arahnya berbalik Pak, bukan siapa yang menciptakan kader itu, tapi justru malah kader itu yang malah membuat efek sendiri seperti itu. Seharusnya kan maksudnya masyarakat ini lebih pro terhadap Megawati karena kader-kader yang beliau ciptakan ini menjadi kader-kader yang terbaik seperti itu seharusnya. Oke. Jadi di internal PDIP perlu ada refleksi ya, ada autokritik. Apakah tetap akan mempertahankan pola idealisme nasionalis populis dengan membangun loyalitas, kesetiaan militansi itu sebagai basis fundamen gerakan partai, atau tetap juga membangun personalisasi politik, menampilkan kader-kader politik terbaik PDIP, tetapi dia bisa keluar dari lingkaran atau dari kandang bantengnya secara terus-menerus. Keberhasilan Pak Jokowi di 2014-2019 adalah meski diusung oleh PDIP, beliau bisa keluar dari lingkaran PDIP untuk merekrut, mengakomodir, menyedot pemilih non-partisan, pemilih-pemilih yang barangkali tidak memilih atau tidak menyukai PDIP, tapi dia menggandrungi Pak Jokowi. Ini yang tidak berhasil dilakukan di Pilpres 2024 pada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mas Ganjar terlalu, bahasanya mungkin terlalu PDIP minded, sehingga dia bertahan segitu. Ya itulah barangkali loyalitas, militansi, dan kesetiaan kader PDIP utuh. Itu ya seperti itulah. Sebagian yang menyukai, menggandrungi, mencintai Pak Jokowi lebih baik memilih paslon yang lain. Nah itulah yang menyebabkan bahasanya kandang banteng di Jawa Tengah kali ini agak goyah, bahkan mungkin jebol dalam konteks politik dan jebol dari sisi kesetiaan pilihan. Jadi tidak lagi linier antara kesetiaan pada partai dengan kesetiaan putusan partai untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Faktornya apa? Keberadaan Pak Jokowi di internal itu. Bagaimanapun Pak Jokowi masih memiliki memiliki pengaruh, memiliki wibawa di internal PDIP secara tidak terang-terangan, tidak terbuka. Masih ada sebagian kader PDIP yang berpikiran dan tetap setia pada Pak Jokowi. Itulah yang menjadi pelajaran penting bagi PDIP. Barangkan di Solo ada kampanye terakhir bunyinya apa? Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran, tapi faktanya hasil real-count sementara KPU menunjukkan justru paslon itu unggul di kota Solo. Apakah ini bukan refleksi politik penting bagi langkah gerak politik partai ke depan? Kaitannya dengan hadirnya person politik yang punya wibawa, kualitas, dan pengaruh di PDIP dan tetap kader PDIP. Pak, tanggapannya terkait dengan hasil dari quick count Ganjar ini kan menunjukkan menjadi urutan terakhir gitu, padahal untuk survei-survei sebelumnya ini kan Ganjar selalu di bawah Prabowo dan juga Gibran. Nah, apa sih Pak yang mendasari ini?
kalau saya boleh menganalisis, kemerosotan suara Mas Ganjar Mahfud terus-menerus dari awal pemilu kampanye sampai menjelang pemilu merosot. Salah satu faktor yang saya cermati dari sisi komunikasi politik, ketika teman-teman PDIP, Pak Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Bapak Ahok itu menyerang terus-menerus posisi keberadaan dan kepemimpinan Pak Jokowi dalam pemilu dalam pemerintahan, itu justru menimbulkan efek simpati di internal PDIP, terutama di Jawa Tengah. Kenapa? Bagaimanapun Pak Jokowi itu representasi orang Jawa Tengah, 2 kali menang Pilpres, prestasi kepemimpinannya juga tidak diragukan. Ketika 75% orang lebih puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi, tetapi dalam praktek politik justru sering diserang, dikritik habis-habisan oleh kader-kader PDIP, oleh calon PDIP, oleh tokoh-tokoh PDIP. Itu justru menimbulkan respon berkebalikan. Ada semacam politik iba, politik yang ditunjukkan oleh perilaku masyarakat berdasarkan pada perasaan belas kasihan, sehingga bersimpati pada figur yang diserang atau dianggap korban dari permainan politik, yaitu di siapa? Di Pak Jokowi. Lah mereka yang merasa tidak suka, tidak hormat, tidak apresiasi terhadap cara PDIP menyerang Pak Jokowi di masa kampanye, itulah yang mengkrista dalam prakteknya untuk mengarahkan pilihannya pada paslon nomor 2 yang kebetulan Pak Jokowi tendensinya lebih ke situ. PDIP menyerang, mengkritik terus-menerus itu juga sebenarnya tidak salah, tapi harus dipertimbangkan bahwa di dalam perpolitikan kita, terutama di masyarakat Jawa, itu masih ada apa yang disebut dengan perilaku melankolis, perilaku yang didasarkan pada emosi, perasaan, psikologis, dan itu menimbulkan politik iba, dan itu ditunjukkan dengan simpati pada calon yang atau pada figur yang mendapat serangan. Siapa itu? Pak Jokowi. Nah, itu menjadi derivasi turunan politiknya, yaitu justru mendukung paslon yang tendensinya itu preferensi Pak Jokowi ke arah paslon tersebut itu yang terjadi. Dan itu terutama di Jawa Tengah dirasakan betul itu. Itulah bahan koreksi dari PDIP ke depan. Ya.